Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi ini penting karena terkait dengan langkah-langkah apa yang akan saya lakukan ketika saya kembali ke sekolah dan melaksanakan proses pembelajaran agar murid-murid saya nantinya bisa merasakan kemerdekaan dalam belajar. Pada tanggal 3 Juli tahun 2022, Bapak Suwardi Surya Ningrat atau lebih dikenal dengan Bapak Ki Hajar Dewantara mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Di sini semua anak bisa sekolah baik dari kalangan ningrat maupun rakyat biasa. Perguruan tinggi ini memiliki semboyan Ingar Sosung Tolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemayaman segala benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan. Menurut beliau, untuk mencapai peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Bisa dianalogikan dengan tata surya yang tidak pernah diam. Tata surya selalu bergerak, tidak pernah berhenti. Apabila berhenti, akan terjadi chaos atau kekacauan. Oleh sebab itulah, pendidikan juga harus terus bergerak, berubah sesuai dengan zamannya. Yang menariknya lagi adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, sumbu dari segala aktivitas pendidikan dan kebudayaan adalah nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Inilah yang menjadi esensi dari kebudayaan. 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Pertama, menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kedua, asas trikon, yaitu kontinuitas, yaitu tidak melupakan akar nilai budaya, konvergensi, yaitu pendidikan harus memanusiakan manusia, serta konsentris, yaitu pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid harus kita terapkan. Yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti atau watak atau karakter. Merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa sehingga menciptakan karya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung yang ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian juga sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas, baik namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Relevansi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kondisi pendidikan kita saat ini adalah adanya perubahan dan keharusan memandang anak dengan rasa hormat. Terima kasih, semoga kita bisa menjadi bagian dari agen perubahan menuju pendidikan bermutu di Indonesia. Salam guru penggerak. Assalamualaikum.